Smart Millennial, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, kita selalu dihadapkan pada berbagai macam pilihan produk dan jasa. Mulai dari smartphone kita untuk ngirim pesan, laptop untuk ngetik tugas, mobil untuk pergi ke kantor, dan bank untuk menabung atau investment. Itu merupakan salah satu dari produk yang kita gunakan tiap hari. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Salah satunya misalkan dengan inovasi, penambahan fitur, pengubahan kemasan, dan lain sebagainya. Siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk atau jasa, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Ini seperti hidup manusia yang mulai dari dilahirkan sampai dengan meninggal kembali. Product life cycle memiliki 4 tahapan utama. Yang pertama adalah masa perkenalan atau introductions, yang kedua adalah masa perkembangan atau growth, yang ketiga adalah masa kedewasaan atau maturity, yang keempat adalah masa penurunan atau decline. Tahap perkenalan produk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar. Yang kedua, omset penjualan yang masih rendah. Yang ketiga, kapasitas produksi masih rendah. Yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Yang kelima, cash flow pasti negatif. Yang keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk karena masih belum terbukti kualitasnya. Yang ketujuh, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya dengan biaya promosi yang pastinya tinggi. Kita lihat contoh 5 tahun yang lalu dalam masa perkenalan adalah ojek online. Strategi yang sering digunakan dalam tahap perkenalan misalnya, yang pertama mendorong adopsi pelanggan, yang kedua mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi, yang ketiga menggunakan strategi harga peluncuran, yang keempat melakukan distribusi yang terfokus pada wilayah terbatas. Pada kasus ojek online dulu, promonya gede-gedean banget, iklannya gencar banget, atau kita sering melihat produk yang baru di launching dapat potongan gede banget. Itu contoh dari strategi yang harus dilakukan pada tahap perkenalan. Menurut kamu, produk apa yang sekarang dalam masa perkenalan? Selanjutnya adalah tahap perkembangan atau growth. Tahap perkembangan atau growth memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah masanya untuk memperluas pasar. Yang kedua, omset penjualannya yang naik secara signifikan. Yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas produksi. Yang keempat, produk mulai diterima oleh pasar. Yang kelima, cash flow mulai berubah menjadi positif. Yang keenam, pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Lalu yang terakhir, biaya per unit akan turun ke skala yang lebih murah. Kita lihat jika produk udah mulai dikenal oleh suatu masyarakat, produknya semakin laku, di sisi lain produk itu akan semakin menguntungkan, tapi kompetitor-kompetitor pun akan mulai untuk meniru si produk tersebut. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap perkembangan adalah membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek. Selanjutnya, memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru, gaya, serta mempertahankan model atau varian. Selanjutnya, menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Yang terakhir, masih mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan mereknya. Mobil MPV sejuta umat itu ataupun motor matic yang dulu pertama kali diciptakan karena menggunakan sistem matic, lama-kelamaan setelah mendatangkan banyak keuntungan, lama-kelamaan banyak perusahaan yang ikut juga untuk membuat mobil atau motor itu. Maka strategi lanjutan harus dilakukan agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan pada satu titik tertentu. Tahap ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Kapasitas produksi yang tinggi, memiliki laba yang besar bagi mereka yang berhasil memimpin pasar, cash flow akan berada dalam kondisi positif yang sangat bagus, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar, harga produk mulai turun.
Strategi yang sering dilakukan dalam tahap kedewasaan diantaranya memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbaikinya, pilihan, jenis, model, warna, rasa, dan estetika. Meninggalkan varian produk yang tidak laku di pasar, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional, menerapkan harga yang lebih bersaing, menggunakan iklan yang persuasif, mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya, menarik pengguna-pengguna baru, distribusi yang intensif, memasuki segmentasi pasar yang baru, dan repositioning. Kita lihat Gojek saat ini sudah ada di beberapa negara di ASEAN. Begitupun layanan-layanannya yang semakin derivatif atau semakin banyak variannya. Tahapan keempat adalah tahapan penurunan atau declining. Ciri-cirinya, laba mulai menurun secara drastis dan signifikan, sehingga cash flow akan melemah atau bahkan negatif. Pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar, kapasitas produksi akan menurun karena kalah dalam persaingan. Lalu, strategi yang harusnya dilakukan adalah melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia, atau mempersempit saluran distribusi, atau menurunkan harga untuk menjaga daya saing. Contoh dari mempersempit saluran distribusi, kita ambil contoh salah satu vendor smartphone asal Jepang, yaitu Sony. Sony dalam lini brand smartphone, mereka menutup saluran distribusi penjualan di Indonesia karena mereka tidak cukup kompetitif untuk berdagang smartphone di Indonesia. Contoh yang lain adalah LG, yang saat ini sudah mulai mempersempit distribusi di Indonesia dengan tidak akan menjual smartphone lagi. Kita memasuki bagian terakhir pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas tentang strategi ekstensi atau strategi perpanjangan, gimana caranya agar suatu produsen bisa memperpanjang usia produk atau jasa yang diciptakannya. Nah, untuk memperpanjang umur produk, strategi-strategi yang biasanya dilakukan adalah contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama adalah dengan menggencarkan kembali iklan untuk menambahkan pengguna baru. Yang kedua adalah berusaha untuk mengingatkan pengguna lama untuk menggunakan lagi atau membeli lagi produknya. Yang ketiga adalah dengan menurunkan harga, sehingga perusahaan berusaha untuk menarik pelanggan baru untuk membeli produknya. Selanjutnya adalah dengan menambahkan value added. Jadi di strategi ekstensi ini titik poinnya adalah inovasi, menambahkan fitur baru, terus kemudian menjelajahi pasar-pasar baru, mencoba produk luar negeri, contoh dari pasar baru itu ya. Lalu memperbarui kemasan, inovasi mengganti kemasan, yang pada akhirnya diharapkan produk-produk ini bisa hidup lebih lama. Demikian pembahasan kita pada kali ini tentang produk life cycle. Di pasaran banyak produk yang mati, juga banyak produk yang hidup. Banyak produk yang berusia singkat, juga banyak produk yang usianya panjang. Yang pasti tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kamu yang entrepreneurs, perlu sangat memahami tentang konsep strategi produk life cycle ini, supaya kamu paham kapan saatnya menggunakan strategi tertentu. Jadi jangan sampai baru juga dibuka bisnisnya kamu udah bangkrut, atau mentang-mentang produk kamu udah laris, kamu lupa dengan satu kunci, yaitu inovasi, sehingga tiba-tiba produk kamu nggak laku karena banyak kompetitor yang menirunya.